Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Arindita, NIM 40111911073. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan undang-undang revisinya. Selanjutnya, apakah peralihan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan yang terdapat di revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara merupakan kebijakan yang tepat? Baiklah, rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan undang-undang yang lama dan yang baru. Sebelum membahas mengenai perbandingan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan undang-undang revisinya, perlu diketahui bahwa secara historis, pengaturan tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hukum pertambangan yang berlaku sebelum kemerdekaan. Awalnya, peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni Indische Wet Stadblad 1899 nomor 214 yang diberlakukan berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di tahun 1906, undang-undang tersebut ditambah dan diubah dengan Mitnordonati atau Ordinansi Pertambangan tahun 1906. Peraturan Akuo menyatakan bahwa pemerintah mengatur perizinan perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batu bara, batu permata, dan beberapa bahan galian penting. Sedangkan bahan galian yang dianggap kurang penting, seperti gamping, pasir, dan lempung, perizinannya hanya diatur oleh para penguasa setempat. Setelah 15 tahun merdeka, Indonesia baru membentuk peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang pertambangan yang kemudian menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 37 PRP tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober tahun 1960. Undang-Undang Akuo mencabut Indische Midwet karena peraturannya dianggap tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan. Di tahun 1966, pemerintah Indonesia menganut kebijakan ekonomi terbuka yang ditandai dengan lahirnya TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 tentang pembaharuan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Ketetapan tersebut akhirnya diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang tersebut memberikan peluang investasi di sektor pertambangan dalam bentuk kontrak karya. Selanjutnya, kebijakan di sektor pertambangan pun menyesuaikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Ketentuan-ketentuan tersebut berhasil menciptakan iklim yang menguntungkan dan menarik investor asing untuk menanamkan modal Indonesia yang dibuktikan dengan lahirnya kontrak karya generasi 1 hingga generasi 7. Sampai akhirnya di tahun 1999, negara Indonesia memasuki era reformasi otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh Undang-Undang Pemda tahun 1999 telah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dengan menganut asas desentralisasi. Namun di bidang pertambangan yang dianut masih Undang-Undang Pertambangan tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang menganut asas sentralis dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini jelas menimbulkan ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kegiatan pertambangan. Nah, di tahun 2004, Undang-Undang Pemda tahun 1999 akhirnya diganti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan terbitnya undang-undang tersebut, terdapat penjelasan yang lebih mendalam mengenai kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara. Pembagian tersebut juga terkait dengan pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batu bara. Akhirnya Undang-Undang Pemda tahun 2004 mendorong perubahan untuk merubah peraturan perundang-undang terkait dengan pengelolaan tambang yang dianggap sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hukum terkait pengelolaan, untuk merubah peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan tambang yang dianggap sudah tidak dapat diakomodir oleh yang sudah tidak dapat diakomodir kebutuhan-kebutuhan hukumnya terkait pengelolaan di bidang usaha pertambangan. Arah kebijakan ini didukung
di bidang pertambangan minerba di Indonesia ditujukan agar pemerintah sebagai representasi negara memiliki kedudukan yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam minerba di Indonesia. Setelah 42 tahun berlaku, Undang-Undang Pertambangan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah merubah kebijakan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara. Adanya Undang-Undang Minerba telah menghapuskan model kontrak karya dan digantikan dengan sistem perizinan yang dikenal dengan istilah usaha izin pertambangan. Yang dikenal dengan istilah izin usaha pertambangan atau IUP. Lahirnya Undang-Undang Minerba tahun 2009 membawa konsekuensi sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia menjadi bersifat pluralistik. Hal ini terjadi karena pada saat diberlakukannya Undang-Undang Minerba tahun 2009 masih terdapat beberapa kontrak karya yang dalam tahun berjalan atau bahkan baru ditandatangani sebelum pemberlakuan undang-undang yang baru. Berdasarkan Undang-Undang Minerba, bahwa pemerintah baik di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi dapat melakukan penerbitan IUP. Dalam praktiknya seringkali terjadi pertentangan terkait dengan kepemilikan kewenangan dalam penerbitan IUP antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Setelah satu dekade berlakunya Undang-Undang Minerba 2009, akhirnya pada 12 Mei 2020 lalu pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh revisi undang-undang tersebut. Salah satunya yaitu pengambil alihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola minerba kepada pemerintah pusat, termasuk di dalamnya berkaitan dengan pemberian IUP. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai sentralisasi pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan. Bahwasannya perubahan paling jelas dalam revisi Undang-Undang Minerba salah satunya adalah penerapan sistem sentralisasi terkait kewenangan dalam mengelola dan mengatur usaha pertambangan. Revisi Undang-Undang Minerba telah menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan. Desentralisasi kewenangan ini tercermin melalui perubahan pada pasal 4 serta penghapusan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Minerba, di mana pasal 4 menyebutkan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan dalam hal ini adalah diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Sementara pasal 7 dan pasal 8 mengatur mengenai kewenangan pemerintah provinsi dan atau kabupaten atau kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Lingkup kegiatan operasi produksi dalam revisi Undang-Undang Minerba telah diperluas dan mencakup kegiatan pertambangan atau pemanfaatan, pengelolaan dan atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Kemudian revisi Undang-Undang Minerba yang memperbolehkan pemindah tanganan IUP dan atau IUPK sepanjang telah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM. Padahal seharusnya perlu adanya memberikan peran aktif terhadap daerah dalam rangka mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam mengenai peralihan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan yang terdapat di revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara atau apakah sudah merupakan kebijakan yang tepat? Secara prinsipnya pemerintah baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun sebaliknya harus menerapkan sistem koordinasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan kewenangan, namun yang dianut Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan, termasuk dalam urusan pengelolaan dan perizinan usaha di bidang minerba. Namun faktanya hari ini dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara, rasanya sistem koordinasi dan pembagian kekuasaan tersebut sudah tidak lagi ada. Hal ini terlihat dari adanya peralihan pengelolaan dan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan kekayaan alam non hayati, yakni di sektor pertambangan subsektor mineral dan batubara. Secara yuridis, pengesahan revisi Undang-Undang Minerba yang pemerintah pada 12 Mei tahun lalu dilakukan untuk menyelaraskan regulasi terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan dari kota kabupaten kepada pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu terkait penghapusan luas minimum wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan penetapan wilayah pertambangan oleh menteri setelah ditentukan gubernur. Pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan yang terpusat bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertambangan mineral batubara seperti meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semaunya.
langkah antisipasi kerusakan alam dan diharapkan dapat serta memudahkan pengawasan dari pusat atau pemanfaatan sumber daya alam di subsektor mineral dan batubara. Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan mengalami adanya peralihan kewenangan perizinan dapat berakibat kepada gubernur untuk wajib menyerahkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan untuk diperbarui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Secara sosiologis, pelimpahan wewenang dalam pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan ditakutkan akan merugikan daerah, kabupaten, atau kota yang hanya memberikan kewenangan untuk izin pembebasan lahan di lingkungan. Hal ini karena masih besarnya persentase resiko kerusakan yang akan dialami daerah akibat kegiatan pasca tambang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.